Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pertanyaan kepada kami tentang jual beli emas secara online atau tidak tunai. Jadi uang ditransfer hari ini, misal senilai 500.000, kemudian baru emasnya dikirim, berarti 2 atau 3 hari kemudian emas itu sampai. Bagaimana hukumnya tentang masalah itu? Para ulama mutaakhirin, para ulama di akhir-akhir ini, mereka berselisih pendapat, paling tidak ada 2 pendapat terkait masalah ini. Pendapat yang pertama ini difatwakan oleh Mufti Saudi atau mantan Mufti dari Kerajaan Saudi Arabia, yakni Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan cara transaksi jual beli emas dengan online seperti itu, uang ditransfer, kemudian 3 hari kemudian emas baru sampai. Beliau mengatakan ini termasuk riba nasi. Riba nasi adalah uang sudah ada, barang baru dihadirkan, atau barang sudah ada, kemudian uang diakhirkan. Sementara itu akadnya bukan hutang piutang. Jadi transaksi seperti ini menurut Syekh bin Baz ini hukumnya adalah riba nasi. Adanya penundaan salah satu dari 2 barang yang ada. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih karena ada 11 riwayat atau 11 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka secara ilmu hadis ini disebut hadis mutawatir. Rasul bersabda, la tabi'u adz-dzahab bi dzahab wala tabminha ghaiban bin najis. Janganlah seseorang menjual zahab dengan zahab, menjual emas dengan emas, sementara salah satu dari keduanya tidak ada, yang satu ada, yang satu tidak. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi ini pendapat pertama, mereka mengatakan ini termasuk dalam kategori riba nasi, karena barangnya belum ada, uang sudah ditransfer, atau barangnya sudah, atau uangnya sudah transfer, 3 hari kemudian barangnya baru ada. Nah, bagi yang melarang jual beli emas online, mereka berpendapat bahwa berdasarkan zahir hadis, pokoknya kalau emas ada, uang tidak ada, kalau uang ditransfer, emas belum, maka disebut riba nasi. Dan ini pendapat yang pertama. Bagi antum yang memilih pendapat yang pertama ini, silahkan. Berarti lakukanlah transaksi, ini uang, ini emas, ini emas, ini uang. Tidak ada transfer ketika penjualan emas. Pendapat yang kedua ini dari Mufti Al-Azhar, namanya Dr. Syauqi Alam. Beliau adalah Mufti Al-Azhar saat ini. Beliau mengatakan hukumnya boleh. Mengapa? Karena emas saat ini bukan sebagai uang atau alat tukar. Saya ulangi, mengapa beliau berpendapat boleh? Karena emas saat ini itu sebagai barang jual beli, bukan alat tukar atau alat pembayaran. Kita ketahui sekarang banyak antam-antam jual beli emas logam mulia yang kecil-kecil, itu kan dia sebagai bentuk barang dagangan. Sebagaimana kita beli HP, kita transfer sekarang, 3 hari kemudian barang datang. Sebagaimana kita beli laptop, kita transfer sekarang, 3 hari kemudian barang datang. Jadi maknanya kalau membeli HP dan laptop, dia boleh karena memang dia merupakan mabik, karena dia merupakan barang yang jual belikan,
maka emas pun seperti itu. Kenapa? Karena status emas saat ini bukan sebagai alat tukar, tapi sebagai alat untuk dijual belikan. Ya, kalau dulu dia sebagai alat untuk tukar, ya, berupa dinar, kalau sekarang tidak. Uang atau emas itu hanya sebagaimana barang yang dijual belikan. Dan saya yakin orang yang jual beli online emas itu, ya, disetatuskan emas yang ada sebagai barang yang dijual belikan, bukan, ya, uang yang untuk ditukarkan. Sehingga ketika emas tadi, ya, dia dinisbatkan kepada alat atau dinisbatkan kepada barang yang dijual belikan, maka hukumnya boleh. Hari ini kita transfer 500.000, kemudian barang di packing, dikirim, 3 hari kemudian barang tiba di rumah kita. Tidak apa-apa, karena emas di situ sebagai barang yang dijual belikan. Mengapa beli berapa seperti itu? Karena ilah, alasan pengharamannya tidak ada. Apa alasan pengharaman Rasulullah? Ketika itu emas digunakan sebagai alat tukar, alat untuk transaksi, sementara emas ini sebagai barang yang dijual belikan. Sehingga ada kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Penerapan satu hukum itu dilihat ada tidaknya ilah. Karena ilah sekarang tidak ada, alasan tidak ada, uang sebagai atau emas sebagai alat tukar tidak ada, maka hukumnya boleh. Kemudian proses transfer itu lebih mudah, lebih kepada memudahkan transaksi, ya, dalam artian kita transfer dulu, ya, dan sebenarnya uang itu sudah masuk ke rekening si pembeli, ya, atau si penjual, maaf. Jadi ketika si A transfer ke B, ya, meskipun barangnya datang 3 hari kemudian, uangnya si A sudah sampai di B sebagai pemilik emas itu. Jadi sebenarnya sudah ada cash di situ, hanya memang butuh waktu untuk mengirimkan emas yang ada dari B kepada si A. Tapi sebenarnya uang A itu sudah sampai kepada si B. Jadi inilah yang mengapa para ulama berselisih. Yang pertama, Syekh bin Baz itu melihat dari zahir hadis, ya, makna hadis secara tersurat. Sementara, ya, Dr. Syauqi Alam itu lebih kepada memahami hadis secara tersurat. Maksudnya maksud dari hadis ini apa? Maka Allah, dari ini kita simpulkan, saya pribadi Nur Ahmad itu lebih cenderung memilih pendapat yang kedua, yakni jual beli emas dengan cara online itu hukumnya boleh, ya. Bahkan hutang piutang dengan emas itu hukumnya boleh, karena kalau kita boleh hutang laptop, kalau kita boleh hutang HP, maka emas pun seperti itu. Kenapa? Karena, ya, emas adalah dimisalkan dengan alat yang dijual belikan, sesuatu atau barang yang dijual belikan, bukan sebagai alat pembayaran. Namun jika memang antum ada dan mampu untuk emas, itu cash itu lebih utama agar keluar dari khilaf. Namun ketika tidak ada, tidak mengapa, selama tidak ada denda keterlambatan, selama tidak ada penalti ketika pelunasan, selama tidak ada sita ketika sekian bulan tidak membayarnya. Jadi intinya jual beli emas dengan cara online atau hutang itu hukumnya boleh. Demikian, saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.